Ya, kembali di Metro Highlights, pemirsa, kami ada informasi terkini yaitu kasus sepak bola gajah antara PSS Sleman versus PSIS Semarang, hanya satu dari sejumlah kasus di pentas divisi utama Liga Indonesia musim ini. Inikah kemudian menjadi cerminan yang sesungguhnya dari ketidakprofesionalan Liga Profesional di Indonesia? Simak ulasan kami di Metro Highlights berikut ini. Minggu sore 26 Oktober lalu, sebuah pertandingan cukup bergengsi digelar di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Laga ini mempertemukan dua pemuncak klasemen Grup N babak 8 besar divisi utama antara PSS Sleman kontra PSIS Semarang. Laga yang digelar tanpa penonton di Stadion Sasana Krida ini merupakan laga usiran. Karena PSSI melarang PSS Sleman menjamu PSIS di Stadion Maguwo Harjo yang menjadi kandang klub kebanggaan masyarakat Sleman ini. Larangan ini merupakan buntut penyerangan supporter PSS terhadap rombongan supporter PSCS Cilacap 12 Oktober lalu yang berbuntut tewasnya satu supporter PSCS. Sejatinya laga PSS versus PSIS ini merupakan laga penuh gengsi di divisi utama kasta kedua Liga Profesional Indonesia. Sebagai laga pamungkas di Grup N yang dihuni 4 klub, pemenang laga ini akan menjadi juara grup. Namun alih-alih bermain ngotot untuk memenangi laga, kedua tim malah tidak bermain untuk mencari kemenangan. Selama 77 menit pertandingan berlangsung membosankan karena kedua tim tidak berusaha menyerang. Sampai akhirnya kejadian aneh terjadi pada menit ke-78 ketika pemain PSS Sleman Agus Setiawan melakukan aksi gol bunuh diri. 10 menit kemudian pemain PSS lainnya Agus Setiawan melakukan gol bunuh diri yang membuat timnya tertinggal 0-2. Mendapat keunggulan 2 gol dari aksi bunuh diri lawan bukannya membuat PSIS senang. Mereka justru membalas dengan 3 gol bunuh diri lewat kaki M. Fadli menit 89 dan Komedi menit 90 dan 91. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tuan rumah PSS Sleman. Laga aneh dengan 5 gol bunuh diri dari kedua tim ini pun ramai menjadi gunjingan publik, bukan hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Oleh media dalam negeri, pertandingan PSS versus PSIS ini dilabeli dengan sebutan sepak bola gajah, sebuah istilah yang mulai populer pada tahun 80-an. Istilah ini mengacu pada sepak bola gajah yang sesungguhnya, di mana gajah yang bertanding menendang bola sekenanya setelah menerima perintah dari sang pawang. Sementara itu, media-media internasional juga menyoroti kasus memalukan ini. Jadi berita tentang hal yang terjadi keluar dari daerah Yogyakarta ini berita dunia, ya berita dunia. Tentu kita akan memberikan laporan lengkap tentang ini dan juga sanksi-sanksi yang telah kita berikan kepada yang terlibat. 2 hari setelah laga tersebut, Komisi Disiplin PSSI memutuskan untuk mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari babak 8 besar divisi utama 2014. Dengan berat hati, demi menegakkan regulasi kita dan memastikan kompetisi ini berwibawa untuk ke depan, baik PSS Sleman maupun PSIS Semarang didiskualifikasi dari kompetisi ini. Oleh karena itu, keduanya berhenti sampai di sini, tidak lanjut ke berikutnya. Pihak PSSI menilai sanksi diskualifikasi bagi 2 klub itu sudah berat. Namun demikian, sejumlah kalangan menilai perlu ada sanksi yang lebih berat, serta investigasi lanjutan terkait kasus ini. Awal ya kami rasa cukup besar, kedua klub ya, PSIS dan Sleman ini didis dari kompetisi, artinya tidak boleh ikut kompetisi. Jadi peluang mereka untuk promosi ke liga pada akan datang itu hapus. Menurut saya ini belum cukup gitu ya. Harus ada investigasi yang lebih dalam lagi, harus ada penelusuran dan penyelidikan yang lebih jeli dan lebih detail lagi apa penyebabnya. Sebagai gambaran, babak 8 besar divisi utama terdiri dari 2 grup, yaitu Grup N dan Grup P.
Grup N terdiri dari PSIS Semarang, PSS Sleman, PSGC Ciamis, dan Persiwa Wamena. Sedangkan grup P terdiri dari Persis Solo, Pusamania Borneo FC, PSCS Cilacap, dan Martapura FC. Dari grup P, Martapura FC keluar sebagai juara grup dan Borneo FC sebagai runner-up. Sedangkan dari grup N, sebelum ada sanksi diskualifikasi, PSS keluar sebagai juara grup dan PSIS sebagai runner-up. PSS dan PSIS disinyalir sama-sama menghindari status pemuncak grup N agar tidak bertemu Borneo FC yang menjadi runner-up grup P. Mengapa? Kabar yang beredar, Borneo FC sudah mendapat jaminan dari PSSI akan menjadi juara divisi utama 2014. Artinya, tim yang bertemu Borneo FC di semifinal akan gagal ke final, sekaligus menutup peluang promosi ke ISL musim 2015. Sebab musim depan hanya ada 2 tim yang berhak promosi ke kasta tertinggi itu. Namun rumor itu dibantah Ketua Umum PSSI, Johar Arifin. Ini saya bantah ya, saya bantah tidak ada pesanan-pesanan untuk bisa sampai ke final itu sendiri mengotori. Jadi isu itu sama sekali tidak benar. Kenapa kalau kemudian isu kok klub menjadi khawatir, klub menjadi resah gitu ya. Jadi bisa saja isu ini memang benar gitu. Cuma persoalannya kan membuktikannya itu seperti apa. Jadi saya pikir ini tugas PSSI ya. Tugas PSSI untuk membuktikan bahwa rumor itu tidak betul ya, atau rumor itu ternyata betul. Jadi klub pun akan menjadi akan menjadi lebih tenang, lebih lega. Lepas dari itu semua, apa yang disebut liga profesional itu nyatanya tidak pernah benar-benar ada. Di divisi utama saja, hanya dalam 15 hari sejumlah kejadian membuat buruk rupa kompetisi divisi utama Liga Indonesia. Pertama, kasus meninggalnya seorang supporter PSCS Cilacap akibat diserang kelompok supporter klub PSS Sleman 12 Oktober lalu. Akibat insiden ini, PSS Sleman dihukum dengan laga tanpa penonton dengan jarak 100 km dari markasnya Stadion Maguwo Harjo. Sanksi itu diberlakukan saat PSS menjamu Persiwa Wamena 18 Oktober. Ironisnya, pada laga yang akhirnya digelar di Stadion Masud Wisnu Saputra, Kuningan, Jawa Barat itu, Persiwa memilih untuk kalah walk-over. 10 hari berselang, terulang kembali 1 orang meninggal lantaran kerusuhan antar supporter sepak bola di divisi utama. Kali ini pria bernama Joko Rianto harus meregang nyawa lantaran kerusuhan yang terjadi usai laga Persis Solo kontra Martapura FC di Stadion Manahan Solo 22 Oktober lalu. Tak berselang lama, Persis juga memilih untuk tidak bertanding saat dijamu Borneo FC di laga terakhir grup P 25 Oktober lalu. Aksi tersebut dilakukan kubu Persis lantaran trauma dengan serangan oknum supporter tuan rumah kepada mereka saat hendak melakukan uji coba lapangan sehari sebelumnya. Sehari kemudian, giliran PSGC Ciamis tidak berangkat ke Wamena untuk menjalani pertandingan terakhir babak 8 besar divisi utama grup N melawan Persiwa Wamena yang dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Pendidikan Wamena, Papua 26 Oktober. Mereka tidak memiliki cukup dana untuk terbang dan bertanding di Wamena, Papua. Dan pada hari yang sama juga terjadi sepak bola gajah antara PSS Sleman versus PSIS Semarang. Dan apa yang kerap disebut liga profesional itu nyatanya tidak profesional. Ada faktor supporter yang masih kampungan. Ada faktor manajemen tim yang tidak profesional, termasuk ketiadaan dana untuk pertandingan tandang, serta jiwa sportivitas yang masih langka. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam situasi seperti ini, selalu muncul rumor adanya permainan mafia yang terlibat di dalamnya. Ya, sepak bola dan mafia menjadi 2 hal yang terus dikaitkan. Bagaimana operasi mafia di jagat sepak bola? Metro Highlights akan mengulasnya usai jeda berikut ini.